Halo, welcome back guys di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada dua RC ya. Ini dua RC untuk seri MN. MN itu buatan China ya teman-teman. Jadi dua RC ini merek MN dengan tipe yang berbeda. Sebelah sini yang warna abu-abu dia MN86 dengan bodi Mercedes-Benz G500 skala 1/12. Sedangkan yang sebelahnya yang berwarna hijau army ini adalah MN99 atau 99S ataupun MND90 dengan body Jeep Defender skalanya sama juga 1/12. Nah, kenapa skala sama tapi dimensinya mereka itu berbeda? Karena skala ini diambil dari mobil realnya, mobil benerannya, di mana mobil benerannya atau mobil realnya Mercedes-Benz jauh lebih besar dimensinya dibandingkan dengan Jeep Defendernya ya. Jadi skala ini memang sudah diukur dari pabrikannya untuk menganut ukuran dari mobil yang realnya. Nah, jadi di RC pun juga sama. Jadi Mercedes-Benz jauh lebih gede untuk dimensinya daripada seri MN. Untuk harganya memang mereka berbeda ya teman-teman. Jadi mana yang lebih bagus, mending mana buat kalian yang mau mending dengan RC yang termurah. Kalian bisa simak di video kali ini, kita akan bahas tuntas kendala, penyakit, serta kenyamanan mereka, serta apa masalah-masalah yang sering dihadapi di dua RC ini. Simak terus video ini dari awal sampai akhir dan kita let's go mulai, check it out. Oke teman-teman, kita mulai ya teman-teman. Jadi untuk RC ini harganya separuh ya. Jadi dia jauh lebih murah yang MN99 daripada yang seri MN86 untuk harga barunya ya teman-teman. Jadi harganya terpaut separuh sendiri. Jadi ini adalah RC yang paling termurah untuk saat ini selain WPL. Kalian juga tahu sendiri untuk saingannya MN adalah WPL ya teman-teman. Jadi untuk MN ini seri yang termurahnya dari semua MN. Nah, untuk seri termurah ini dia sudah banyak upgradean part-partnya ya teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir, untuk semua part upgradean MN itu tersedia banyak banget dan berjibun. MN86 juga pun mengalami hal yang sama, jadi partnya juga semua sudah banyak dan berjibun juga. Nah, kita akan melakukan perbandingan ya antara MN99 dan MN86 mana yang jauh lebih baik ya teman-teman. Untuk part upgrade, nah untuk speknya sendiri kita sudah melakukan modifikasi dengan spek yang hampir sama di seri MN. Untuk ESC nya sama-sama menggunakan ESC 1060, dia juga menggunakan ESC Hobbywing 1060. Kemudian untuk motor ini sudah maksimal upgrade motor di Surpass Hobby dengan tipe motor 540 mentok. Dia tidak bisa lagi naik ke 550 maksudnya, karena memang sudah mentok ke bagian belakang ya teman-teman. Jadi sudah tidak bisa masuk lagi dan case-nya juga sudah nggak bisa masuk lagi dan semuanya sudah mentok di situ. Untuk ukuran dinamonya kan kalau yang 550 jauh lebih besar. Sedangkan di seri MN99 ini sudah maksimal mentok untuk motor yang 390 bawaannya ini. Jadi bawaan MN86 itu dengan motor 390 kita cloningkan ke dalamnya MN99. Jadi MN99 menggunakan motor standarnya MN86. Ini sudah paling maksimal untuk 390 ukurannya teman-teman. Jadi dari segi motor dia sudah tidak bisa naik lagi ke 540 seperti kakaknya, ataupun ke 550 juga tidak bisa. Mungkin kalau teman-teman yang bisa, kalian saya acungi jempol yang bisa mengcloning dinamo 540 seri yang besar masuk ke dalam RC MN99. Untuk gearboxnya juga memang harus penyesuaian juga, dan kalian juga keren kalau bisa memasukkannya ya teman-teman. Nah, untuk kendala ini dengan upgradean yang sudah maksimal ya teman-teman. Buat saya ini sudah maksimal banget dengan dinamo yang besar, gearbox yang sudah metal, dual speed, kemudian untuk gardan juga sudah metal, otomatis kaki-kaki link-nya juga sudah kuat, kemudian torsinya juga sudah besar, sudah melimpah, dilengkapi juga dengan alat bantu winch depan, dan juga dia memiliki winch bagian belakang. Untuk kalian yang pengen tahu cara pembuatan winch bagian belakang ada di video saya, kalian bisa cari. Kemudian roda juga sudah saya upgrade menjadi yang jauh lebih besar karena bawaannya kan kecil. Ini adalah roda dari
bawaannya MN86, roda aslinya saya masukkan ke MN99. Jadi beberapa part yang ada di sini itu part standarnya MN86 ya teman-teman. Jadi memang bisa masuk sebagian part termasuk roda. Ini juga roda sudah ukuran maksimal dengan pelek 1,9 inch, tidak bisa naik lagi. Kalau turun masih bisa 1,55, cuman kelemahannya untuk menggunakan pelek 1,55 inch itu kita nggak bisa memilih roda yang roda luar, maksudnya saya ya, roda luar yang berbagai macam merek ya teman-teman. Jadi pilihannya untuk roda luar di velg 1,55 itu sangat terbatas banget. Kalau kita menggunakan velg 1,9 inch seperti ini, kita bisa memilih beberapa merek roda untuk roda luarnya, serta ukurannya juga masih banyak yang jual, masih banyak macamnya. Kita bisa cari sesuai kebutuhan. Nah, spek sudah maksimal di MN99, namun pada saat kita melakukan trailing beberapa banyak kendala ya teman-teman. Di MN ini sering terjadi trouble, bahkan setiap kali trailing pasti dia trouble. Bahkan setiap kali trailing mesti ada aja perbaikan di MN99 dibanding kakaknya MN86. Kita bahas dulu ya teman-teman untuk perbaikan-perbaikan yang sering terjadi. Yang pertama itu pada saat kita trailing, yang sering terjadi adalah yang sering banget awal-awal itu gardan yang selalu loss. Ada di video saya juga yang sini. Nah, sini itu loss. Kemudian gear bevel juga loss sering, karena memang part-part MN99 itu sangat kecil dibandingkan MN86. Jadi gearnya dia dimensinya kecil, gigi-giginya kecil, otomatis dengan torsi yang gede dia sering loss atau keluar dari presisinya. Terus kemudian untuk kopel yang sering loss itu di sini, shaftnya itu kalah ya teman-teman. Shaft motornya itu kan ada ya, as motor itu sering kalah. Yang biasanya yang kalah itu baut kutunya ya teman-teman. Jadi baut kutunya itu sering dol karena mungkin putaran torsinya gede dan baut kutunya baut kutu ukuran paling kecil, jadi dia sering dol. Saran saya untuk baut kutu harus dilem dengan lem Alteco ya teman-teman, atau lem Cina atau lem Korea itu ya teman-teman, bisa dilem. Terus kemudian untuk steeringnya, kalau masih bawaan itu juga nggak enak banget. Jadi kalian harus bawa steeringnya itu di atas gardan, harus buat steering itu di atas gardan, jangan di kasis ya teman-teman. Itu steeringnya juga nggak enak banget. Terus sering trouble lagi pada saat kita main itu, yang sering patah adalah dudukan shock, karena dudukan shock ini masih nempel di plastik waktu itu, dan sekarang dudukan shock sudah saya bor langsung ke kasis. Nah, itu adalah salah satu untuk mengakali gimana caranya shock itu biar tetap awet. Kenapa shock patah? Nah, sering kali patah ketika dia itu terguling, kemudian dibantu temannya ditarik. Nah, pada saat menarik inilah yang membuat dudukan shock itu patah. Dia nggak kuat menahan tekanan atau press yang kuat pada saat di winch teman. Gitu ya teman-teman, jadi sering patah. Untuk trouble yang lain yang itu sering banget rodanya copot ya teman-teman, karena memang roda ini hanya dibaut dengan baut 2,5 mm, 2,5 mm, M2,5 ya kalau biasa nyebutnya. Beda dengan baut di MN86, dia sudah menggunakan M4 mili, gede banget, dia jarang copot, jarang terlepas. Sedangkan di MN99 dia masih menggunakan baut 2,5 mm. Buat kalian yang bisa merubah ukuran sini baut roda menjadi M4, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu link caranya, saya akan ubah ke M4. Ini masih bawaannya M2,5, padahal di sini sudah menggunakan portal metal ya teman-teman. Tetap headnya menggunakan head yang 2,5 mm, dan ini sering banget copot karena sudah kencangkan dengan sekuat tenaga. Pada saat dia torsinya gede, ban itu berhenti, baut yang berputar
entah dia berputar seret, entah dia berputar lepas keluar. Nah itu sering banget pada saat kita trailing ban itu menggelinding bebas. Itu kan memalukan sekali ya teman-teman. Dan itu belum ada caranya. Kalian kalau misalnya punya cara selain dilem ya, kalau dilem ya memang kuat, cuma bukanya itu susah ya teman-teman. Memang dilem untuk bautnya ini dilem dengan lem Korea itu bisa kuat banget nempel, tapi nggak bisa dilepas lagi. Ketika kita mau ganti velg, ganti ban, ketika ada masalah dengan ban, masalah dengan gardan, kita kesusahan dan kesulitan membongkar roda. Nah, terus pada saat kita main, karena jarak wheelbase-nya ini pendek dibandingkan dengan MN86, dia wheelbase-nya jauh lebih panjang ya teman-teman, sekitar segini, sedangkan MN hanya berjarak 1 jengkal tangan saya. Kalau MN86 lebih dari 3 jari ya, 1 jengkal lebih dari 3 jari. Nah, wheelbase ini pengaruh juga loh teman-teman pada saat dia nanjak, trailing nanjak. Semakin pendek wheelbase, maka dia akan resiko terguling atau pelontang. Nah, bayangkan saja ya teman-teman, jika ini sedang nanjak tinggi 65-80 derajat seperti ini, dia akan resiko terbalik seperti ini. Karena jarak roda depan dan roda belakang itu pendek, wheelbase-nya pendek. Nah, karena wheelbase-nya pendek, maka dia kesusahan dan kesulitan diajak menanjak harus pakai winch. Karena memang kelemahannya MN itu, dia kalau nanjak terlalu curam, dia akan resiko terbalik. Berbeda halnya dengan seri MN86 yang jarak wheelbase-nya jauh lebih panjang. Ketika dia menanjak 80 derajat, dia masih anteng. Karena apa? Karena roda belakang jauh lebih menyangga ya teman-teman daripada pusat gravitasi ya. Karena kalau menanjak gini kan pusat gravitasi sudah turun di bawah. Karena wheelbase yang panjang, jadi dia aman untuk diajak tanjak-tanjakan. Kalau ini sering terlontang dan ini sering banget dibantu ya teman-teman. Jadi untuk seri MN99 dia sering banget dan rajanya kelontang. Ini sebagai catatan buat kalian ya. Untuk seri MN ini memang dia terkenal dengan raja kelontang yang belum bisa diobati. Salah satu pengobatan yang ampuh untuk MN99 raja kelontang, kalian harus memanjangkan wheelbase. Ketika wheelbase-nya ini panjang, maka itu bisa diatasi seperti halnya MN86 dipanjangkan dengan cara memanjangkan link rod. Nah, tapi kalau kalian memanjangkan wheelbase, otomatis bodi ini sudah tidak bisa terpakai karena fender daripada bodi ini sudah menyesuaikan ukuran panjangnya roda depan dan roda belakang ya teman-teman. Nah, seperti itulah kelemahannya. Jadi seri MN ini memang rajanya kelontang yang belum ada obatnya. Gitu ya teman-teman, dengan harga yang separuh jauh lebih murah daripada MN86. Perbandingannya seperti ini. Kalian membeli ini baru, kalian sudah mendapatkan part maksimal upgrade di harga secondnya MN99S. Harga second MN99S dengan upgradean daleman belum RTR itu seharga MN86 standar baru. Nah, seperti itu ya teman-teman perbandingannya. Jadi kalian pilih aja mau MN99 atau MN86. Kalau menurut saya sih kalian tidak banyak trouble, tidak banyak masalah, tidak masalah budget juga. Terus kalau pas lagi main juga nggak ada PR banyak, ngambil yang ini, yang skala jauh lebih besar, MN86 atau MN78 dengan bodi Cherokee, kalau MN86 dengan bodi Mercedes-Benz. Tetapi di kelemahan ini, kelemahan apa namanya RC MN86, tentu saja dia memiliki banyak kelemahan juga ya teman-teman ketika kita sudah main ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ya selesai ya. Jadi kelemahannya begitu, sering kelontang dan sering partnya itu loss atau copot karena memang gear-gearnya itu kecil-kecil.
Nah, sedangkan untuk MN yang 86 dia jauh lebih proporsional juga, jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh. Dia jarang ada PR. Permasalahannya cuma satu ya teman-teman, yaitu RC ini apa ya, bukan RC yang bisa di-upgrade maksimal. Dalam arti gini teman-teman, part-part yang di MN86 ini belum semaksimal MN99S. Kenapa? Karena part dari MN86 ini belum ada yang namanya part gardan portal. Jadi gardannya dia itu masih seperti ini standar. Untuk part upgrade-nya hanya mengubah dari casing plastik ini ke casing metal, dan dia belum portal seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Karena ini gardannya masih standar dan memiliki bonggol yang besar. Nah, MN86 ini adalah raja nyangkut. Nyangkut di mana? Nyangkut di obstacle bebatuan dengan ketinggian 2 jari aja, 2 jari dari tanah, ketinggian 2 jari tanah. Dia bisa nyangkut loh, nggak bisa jalan. Dan harus mundur, harus cari jalan lain atau obstacle itu diinjak oleh ban. Nah, ini yang sering terjadi dan sering banget MN86 itu jalannya maju mundur karena di depan banyak obstacle bebatuan mungkin. Ketika dia melewati kontur tanah, kontur lumpur, kontur air tanpa rock batu-batuan, dia aman, bahkan aman banget. Tetapi ketika dia melewati jalan yang sudah ada batu, terus diajak naik-naik seperti itu, dia nyangkut di sini. Ini kelemahan utama ya teman-teman, dan ini belum ada obatnya juga. Untuk obatnya ya harus ganti gardan portal, tapi gardan portal untuk dipasangkan di MN86 itu belum ada. Makanya saya bilang MN86 ini upgrade partnya itu juga belum maksimal lengkap seperti di MN86. Yang MN86 ini part semua itu ada semua ya teman-teman, jadi lengkap, mau apa aja tuh ada, mau kaca akrilik, mau apapun, roda, mau winch, mau semuanya ada, gear 1, gear 2 ada. Nah, masalah gear 1 dan gear 2 MN86 ini juga tidak ada part opsionalnya untuk penggantian gearbox. Jadi gearboxnya dia masih tetap menggunakan gearbox standar dengan perbandingan rasio standar, hanya saja bisa diubah ke gear metal. Dari bawahnya plastik kita bisa ubah ke upgrade ke gear-gear yang metal. Namun dia tidak memiliki opsional untuk gearbox 1 netral ataupun gigi 2, jadi dia nggak ada perpindahan gigi ya teman-teman. Nah, ini kelemahan dari MN86. Jadi upgrade-nya belum maksimal, gearboxnya juga masih single speed, nggak ada upgrade-an untuk dual speed. Jadi memang ini kesannya nanggung banget ya teman-teman. Ini bisa proper dan bagus banget ketika dia ada ubahannya gearbox dual speed dan bisa untuk gardan yang reverse. Nah, jika saja transfer case ini sudah ada opsionalnya untuk reverse, jadi dia kelihatan sempurna. Namun yaitu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya MN seperti itu, kekurangannya MN86 ya seperti ini. Dia tidak memiliki apa yang dipunya di skala 1/10. Tidak ada gear 1, gear 2, dual speed, tidak ada. Dia transfer case masih standar dan belum bisa reverse. Kemudian untuk motor dinamo dia hanya mampu sampai ukuran 540. Dia tidak bisa lagi naik ke 550 karena sudah mentok. Gitu ya teman-teman. Untuk semuanya enak, lancar, dan untuk part-part upgradean yang lain juga keren untuk MN86. Dan enaknya lagi selama kita ajak trialing dan kita ajak main-main, MN86 ini termasuk bandel, jarang banget trouble dibandingkan MN99 yang setiap kali kita main mesti ada aja trouble yang terjadi. Nah, gitu aja teman-teman ulasan saya dari MN ini, kedua seri MN. Buat kalian bisa menentukan pilihan mana, mau MN mengawalinya dengan MN99S atau langsung ke MN86 dengan kekurangannya tadi, atau Anda punya budget lebih untuk beli yang atau ngerakit yang 1/10 yang
jauh lebih top lagi. Gitu ya teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian bisa komen, kalian bisa share pengalaman, kalian juga bisa tanya-tanya. Kalau saya bisa jawab, saya bisa kasih tutorial, nanti saya akan buatkan videonya untuk kalian. Terima kasih dan see you next time. Bye bye.